Alright, good morning everyone. Selamat pagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much for coming to my classroom again. Today we're gonna continue our discussions about statistic for research. If last week we had already talked about, we had already discussed about descriptive statistic, then today I'm going to cover one of parametric tests that is commonly used in analyzing the data, numerical data, namely a dependency test. Ya, kalau kemarin sudah deskriptif statistik dan saya buat menggantung sedikit terkait dengan test of normality, ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam lanjutan dari yang saya gantung kemarin, test of normality atau normality test atau data harus berdistribusi normal, ya. Nah, apa? Yakni adalah uji parametrik. Uji parametrik itu ada 3. Yang pertama ada dependent test, yang kedua ada independent test, yang ketiga adalah ANOVA. Ketiganya ini sama-sama mengkomparasi means atau membandingkan nilai rata-rata. Kalau yang dependent test itu membandingkan nilai rata-rata umumnya dipakai dalam pre-experiments. Sampelnya itu ya tidak berpasangan atau tidak berasal dari 2 sampel. Kalau misal independent test itu berasal dari 2 sampel, kalau ANOVA itu membandingkan lebih dari 2 variabel ya. Oke, saya beri contoh. Saya untuk dependent test dan independent test dulu. Dependent test itu kan dipakai dalam pre-eksperimen. Sedangkan independent test itu bisa dipakai dalam true eksperimen. Mari kita flashback ke belakang. True eksperimen itu apabila ada kelas kontrol dan kelas eksperimen, kan begitu kan ya? Ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, diberikan treatment keduanya, diberikan tes keduanya. Berapa sampel? 2. Beda dengan pre-eksperimen. Pre-eksperimen itu satu kelasnya satu, kemudian hanya diberi pretest sebelumnya, terus di akhir diberikan post-test. Maka kemudian nilai pretest dan post-test yang dibandingkan. Sekarang saya tanya, sampelnya berapa? 1 aja kan? Gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau misal pakai 1 saja ini, ya, maka dia adalah dependency test. Kalau misal nanti 2 seperti true eksperimen, 2 sampelnya, ya, kelas kontrol dan kelas kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka itu menggunakan independent test kalau 2 variabel. Kalau lebih dari 2 variabel menggunakan ANOVA. Oke, jelas ya? Good. Maka kemudian salah satu dari uji yang dilakukan dalam uji parametrik ini adalah salah satu syaratnya adalah data harus berdistribusi normal. Nah, bagaimana cara mengecek data itu berdistribusi normal? Caranya adalah seperti yang kemarin bisa. Jadi dilakukan yang namanya normality test. Apabila nilai signifikannya lebih dari 0.05, we can say that the data is normal. Tapi if the significance is lower than 0.05, maka jelas datanya tidak berdistribusi normal. Umumnya ditanyakan, kalau sudah tidak berdistribusi normal bagaimana, Mister? Kalau data tidak berdistribusi normal, maka sudah pasti tidak bisa melakukan uji parametrik. Ya, tidak bisa melakukan uji parametrik. Kalau tidak bisa melakukan, maka dilakukanlah uji yang lain. Uji yang lain ini yang tidak kita cover karena memang bukan masuk dalam ranah uji yang umum digunakan. Oke, good, jelas ya. Maka untuk hari ini saya akan melakukan penghitungan menggunakan SPSS, yakni dependency test ya. Ini saya berikan contoh ya.
Jadi saya melakukan penelitian pre-eksperimen. Saya mau mengecek keefektifan penggunaan penggunaan FFI, Form Focus Instructions. Sorry, jangan FFI. Saya akan ingin mengetahui, efektivitas dari collaborative learning, ya, collaborative learning method, ya, menggunakan satu kelas. Jadi saya punya satu kelas, ya. Nah, satu kelas ini, ya, saya berikan pretest dulu. Saya berikan pretest. Kemudian saya ajar dengan tadi itu collaborative learning method itu. Kemudian saya berikan post-test setelah beberapa minggu. Maka nilai dari pretest dan post-test akan saya bandingkan. Sampelnya tetap satu ya. Maka kan jelas ini adalah dependency test. Ya. Maka caranya bagaimana? Sebentar. Oke. Caranya adalah saya udah siapkan data mentahnya juga. Good. Caranya seperti biasa, ya. Caranya adalah kita buka yang namanya variable view. Oh, data view-nya oke, variable view. Ya. Di ini kita berikan langsung masukkan pre_test. Ya. Kemudian di sini post test. Ingat saya ingatkan lagi. Nah, pretest ini nilai sebelum diberikan treatment. Ya. Hanya satu kelas diberikan pretest untuk menguji kemampuan mereka sebelum diberikan treatment kolaboratif learning method ini, ya. Itu nilainya berapa? Pretestnya. Nah, kemudian dikomparasi setelah itu, yakni setelah diberikan treatment baru diberikan post test. Maka nilai pretest dan post test dibandingkan ya. Jelas ya? Oke. Maka kemudian desimalnya dibuat 0 seperti biasa. Oke, kalau sudah maka di bagian measure itu dibuat scale. Oke, measure dibuat scale. Good. Kalau sudah begini, maka baru kita ke data view. Ya. Nah, di data view ini sudah muncul seperti ini. Kita tinggal memasukkan nilai. Saya akan memasukkan nilai. Saya punya data mentah di sini. Sebentar. Saya masukkan nilainya dulu. Ini kalau susahnya kalau lewat online. Good. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebentar. Saya ini lagi. Susahnya. Waduh, salah. Sebentar. Oke. Oke, tinggal masukkan datanya. Ya. Oke. Jelas ini ya. Datanya sudah ada. Ada 22 sampel, 22 data ya. Ini 22 orang yang mengikuti penelitian ini, di mana nilai rata-rata sebelum mereka diberikan treatment, nilai pretestnya adalah 55, setelah diberikan treatment maka 86. Oke, orang kedua 72 jadi 92 dan lain sebagainya. Jadi ini nilai rata-rata satu kelas per satu siswa ya dari 22 orang, nilai sebelum diberikan treatment dan setelah diberikan treatment kan dibandingkan. Maka caranya adalah analyze ya. Kemudian compare means. Oke. Pilih yang paired sample to test. Kemudian pretestnya dimasukkan ke variabel 1, post testnya dimasukkan ke variabel satunya lagi. Maka tinggal oke.
Oke, tidak kelihatan lagi hasilnya karena Zoom tidak bisa langsung semuanya display. Sebentar, kita lihat hasilnya. Oke, bisa terlihat ya, your screen is sharing. Ya, good. Nah, ini adalah hasil dari penelitian kita, analisa penelitian kita. Oke, kita baca dulu kita baca dulu datanya. Ya, pair 1 ada pre-test dan post-test ya. Nilai rata-ratanya adalah nilai pretest itu, ini kan descriptive statistiknya. Nilai pretest itu 68,18 nilai rata-ratanya. Nilai setelah diberikan treatment dan kemudian post test, nilai rata-ratanya adalah 85,50. Ini ada perbedaan sangat signifikan. Dari 65 menjadi 85. Ini beda 20 poin. Tapi apakah perbedaan ini signifikan untuk mengatakan bahwa collaborative learning method itu memang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka? Maka kita harus ketahui nanti di bagian bawah. Ya, kemudian nilai N-nya nilai yang ikut pada siswanya ya ini 22, standar deviation-nya sekian, standar mean-nya sekian. Ini tidak begitu penting untuk standar deviation-nya, tapi biasanya dimasukkan dalam datanya, kalau kita menganalisa data. Mari kita lihat. Kemudian ini untuk paired sample correlation. Apakah data pretest dan post-test itu berkorelasi? Maka ini untuk hasil analisanya. Di situ dilihat signifikannya adalah 0.356. Oke, lebih kecil, lebih besar dari 0.05. Maka jelas ini bukan penelitian korelasi. Nah, data yang akan kita baca, yang akan kita simpulkan, yang merupakan menjadi kesimpulan kita adalah di bagian significant to tail. Di bagian significant to tail ini, di sini jelas tertulis signifikan ya, perbedaan atau perbandingan nilai rata-rata dari pretest dan post-test signifikan di angka 0.000. 0.000 itu lebih kecil daripada 0.05. Maka jelas ya, perbedaannya signifikan. Signifikan, kalau sudah perbedaannya signifikan, maka bisa dipastikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa memang collaborative learning method itu memang memberikan efek peningkatan yang baik terhadap si subjek penelitian. Kenapa? Karena dilihat significant to tail-nya ada di 0.000. Ya. Jelas ya? Oke. Sorry, I'm not really focused karena saya harus melakukan hal lain setelah ini. Saya harus keluar setelah ini, makanya saya tidak terlalu fokus. Tapi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi untuk menentukan apakah perbandingannya signifikan, maka lihat di sini 0.000, kemudian nilai rata-ratanya di sini ya, untuk mengetahui korelasinya di sini. Tapi yang paling penting adalah di sini. Mister, bagaimana dengan T? Ini namanya T-table. Kalau zaman dulu waktu komparasi masih belum menggunakan SPSS, kita menggunakan T-table. Kita membandingkan nilai T di sini dengan nilai table, ada tabelnya zaman dulu. Kemudian dengan bantuan degree of freedom. Nah, dibandingkan nilai ini dengan nilai T-table. Tapi karena sekarang sudah menggunakan SPSS, maka kita tinggal lihat significant detailnya saja. Di sini ya, jelas. Oke. Maka dari sini saya buat kesimpulan bahwa untuk dependency test ini digunakan untuk yang sampelnya berpasangan tapi satu sampel ya. Kemudian digunakan untuk compare means, untuk signifikannya lihat di bagian significant to tail, dan kemudian dari uji yang kita lakukan barusan diketahui bahwa collaborative learning method itu memang memiliki impact atau efek yang positif meningkatkan ya, Buktinya dari mana? Buktinya nilai rata-rata dari siswa yang sebelumnya pretestnya nilainya rendah,
setelah diberikan treatment, post testnya menjadi tinggi. Oke, itu saja. Thank you dari saya. I'm going to see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone.